Pada tahun 1979, sebuah stasiun luar angkasa bernama Skiap keluar dari orbitnya, dan puing-puingnya jatuh ke berbagai bagian planet. NASA telah mencoba mengumpulkan semuanya selama bertahun-tahun, tetapi beberapa masih hilang yang diduga mengandung zat dan organisme yang dibuat di laboratorium. 18 tahun kemudian di Australia, seorang pria bernama Enos menelepon NASA dan mengaku telah menemukan sebuah tangki dengan nama AY di atasnya. Ia meminta bantuan karena tangki tersebut berisi sesuatu yang telah memusnahkan seluruh populasi kota hanya dalam beberapa jam. Setelah banyak percobaan, ia akhirnya berhasil berbicara dengan Dr. Hiro Martins, seorang ahli mikrobiologi NASA yang sedang berlibur di Roma. Setelah mengetahui kejadian itu, ia segera naik pesawat menuju Australia. Sesampainya di negara itu setelah perjalanan 27 jam, ia pergi ke stasiun tempat Enos menelepon, tetapi tidak ada tanda-tanda pria itu dimanapun. Beberapa menit kemudian, Mayor Robert bersama rekannya Letnan Trini datang, memperkenalkan diri sebagai tim pendukung untuk membantu dokter dalam penyelidikan. Setelah mereka mengenakan pakaian pelindung, ketiganya menuju kota tersebut, tetapi tempat itu tampak kosong. Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan tangki NASA yang digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat wisata. Dr. Martins mulai melakukan pemeriksaan dan melihat retakan kecil pada lubang tangki. Di dalamnya muncul jamur hijau, dan sang dokter mencoba melihatnya dengan lensa kamera, tetapi makhluk itu bergerak cepat ke arahnya seolah mencoba menyerangnya. Dengan bantuan sang mayor, Hiro berhasil menjauh, tetapi tanpa sadar ia menginjak cairan hijau lengket yang menempel di sepatu botnya. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dokter terus menjelajahi area itu sampai ia melihat tubuh para penduduk di atas atap. Saat mereka naik ke sana, ketiganya melihat tubuh-tubuh dengan lubang besar di perut mereka, seolah ada makhluk yang keluar dari dalam tubuh mereka. Ketika menyentuh salah satunya, dokter melihat wajah korban meleleh, dan sang mayor menyarankan untuk pergi dan membakar seluruh tempat itu. Dokter setuju, tetapi terlebih dahulu ia mengambil sampel isi tangki untuk dianalisis di laboratorium. Setelah itu, ketiganya keluar dari kota, tetapi cairan lengket itu meresap melalui sepatu bot Dr. Hiro dan masuk ke kakinya, menyuntikkan jamur melalui kulitnya. Tiba-tiba ia mulai merasa tidak enak badan. Kemudian dokter itu memuntahkan cairan hijau dari mulutnya dan pikirannya mulai dikuasai oleh kontaminasi tersebut. Karena itu, Hiro kehilangan kendali dan berlari ke mobil, tetapi Trini menyadari bahwa ia telah terinfeksi dan langsung mengarahkan pistol kepadanya. Namun Dr. Her justru mengemudi maju dan hampir menabrak letnan itu. Sang mayor mendorongnya ke samping dan menerima benturan hingga terjatuh ke tanah. Kemudian dokter keluar dari mobil dan mencoba menyerang Trini, sementara Robert mencoba menolongnya, tetapi jatuhnya membuat tulang belakangnya retak sehingga ia tidak bisa bergerak. Sang letnan berusaha melawan, tetapi Hiro lebih cepat, merebut senjatanya dan mengarahkannya kepada Trini. Namun bukannya menembaknya, dokter itu melepas respirator dari pakaiannya, menembak dirinya sendiri di dada, lalu jatuh ke tanah dengan cairan hijau keluar dari wajahnya. Setelah kejadian mengerikan ini, tentara dikirim ke lokasi untuk mengambil jamur tersebut dan menganalisisnya di laboratorium bawah tanah di Kansas. Bertahun-tahun kemudian, pada masa sekarang, pangkalan itu telah ditinggalkan dan sebuah gudang penyimpanan dibangun di atasnya. Di tempat ini, Travis dan Naomi bekerja sebagai dua penjaga keamanan yang menghabiskan malam dengan mengawasi unit penyimpanan tempat barang berharga milik para klien disimpan. Salah satu klien tersebut adalah Mrs. Rooney yang saat tiba di lokasi meminta Travis untuk mengantarnya ke unit penyimpanan tempat ia menyimpan kenang-kenangan dari pernikahannya. Begitu masuk ke ruang penyimpanan sendirian, Mrs. Rooney mengambil foto almarhum suaminya dan berjanji akan segera menyusulnya. Ia kemudian mengunci diri di bilik, mengambil pistol yang tersembunyi di pakaiannya, dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Tetapi sebelum menembak, ia memutuskan untuk tidur di samping foto itu sebentar lebih lama. Sementara itu, Travis terus berjaga di tempat tersebut ketika ia mendengar bunyi bip yang berasal dari dinding di balik sebuah lukisan. Ia kemudian memanggil Naomi untuk melihatnya, dan Naomi menyarankan agar dinding itu dihancurkan dengan palu godam untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Travis merasa ini bukan ide yang baik karena ia membutuhkan pekerjaan itu untuk mempertahankan masa percobaannya. Naomi mengatakan tidak apa-apa karena mereka bisa menyembunyikan lubang itu di balik lukisan, dan setelah banyak bujukan, Travis akhirnya setuju. Di tempat yang jauh, tentara mendeteksi sinyal panas dari fasilitas bawah tanah di Kansas. Salah satu agen bernama Abigail menerima perintah untuk menghubungi seorang spesialis dan menelepon Mayor Robert yang sudah pensiun dari dinas dan tinggal bersama istrinya di North Carolina. Di tengah malam, ia menerima panggilan dengan pesan berkode dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian pergi ke brankasnya, mengambil telepon satelit, dan menghubungi Abigail untuk menanyakan apa yang terjadi.
Abigail kemudian menjelaskan tentang pembacaan panas di laboratorium bawah tanah, dan sang mayor memperingatkan bahwa ini adalah masalah yang sangat mendesak. Tanpa membuang waktu, ia mengirim daftar peralatan yang ia butuhkan dan meminta sebuah tim menemuinya di laboratorium karena ada jamur yang sangat berbahaya di dalamnya. Kembali di gudang, Travis menggunakan palu godam untuk menghancurkan dinding. Di sisi lain, ia menemukan sebuah panel yang dibuat oleh tentara. Naomi menyadari bahwa itu adalah sejenis alat pembaca yang digunakan di laboratorium untuk memantau lingkungan ketika terjadi peningkatan suhu. Selain itu, panel tersebut menampilkan peta laboratorium yang meskipun tertutup rapat masih memiliki tangga besar menuju area bawah tanah. Naomi penasaran ingin melihat apa yang ada di bawah sana. Sekali lagi Travis merasa itu bukan ide yang baik, tetapi ia setuju untuk pergi bersamanya. Keduanya kemudian mengikuti peta dan menemukan pintu tersembunyi di dinding yang mengarah ke sebuah lorong dengan mesin tik tua dan pakaian keamanan. Akhirnya mereka mencapai tangga, dan Travis mulai turun dengan Naomi mengikuti di belakang untuk melihat laboratorium itu. Tanpa mereka sadari, sebuah mobil baru saja berhenti di depan gudang. Di dalamnya ada Mike, mantan pacar Naomi, yang datang untuk mencoba berdamai setelah meminum sebotol penuh alkohol. Lebih buruk lagi, ia membawa pistol dan menelepon Naomi, mengatakan bahwa mereka perlu berbicara dengan sangat mendesak. Pria itu berkata ada masalah, dan tiba-tiba ia mendengar suara benturan dari bagasi mobil seolah ada sesuatu atau seseorang yang mencoba keluar. Mike kebingungan dan membuka bagasi, di mana ia menemukan kucingnya Scroggins yang telah ditembak mati oleh pria gila itu. Namun kucing itu masih hidup dan tampaknya juga telah terinfeksi oleh jamur tersebut. Kucing itu bergerak menuju Mike, ia berhasil menghindar, tetapi kucing itu mulai memanjat gudang sampai menemukan sebuah antena. Segera setelah itu, kucing itu menghantamkan kepalanya ke antena dan tubuhnya hancur, menyebarkan cairan hijau. Zat itu mengenai wajah Mike dan juga sekawanan rusa di sekitar area yang dalam hitungan detik mulai terkena infeksi. Sementara itu, Naomi dan Travis turun melalui tangga dan mencapai lorong besar di laboratorium bawah tanah. Di sepanjang jalan, Travis mencoba memulai percakapan dan bertanya lebih banyak tentang rekannya yang baru saja mulai bekerja sebagai penjaga keamanan. Naomi menjelaskan bahwa impian sebenarnya adalah menjadi dokter hewan, tetapi ia menjadi ibu saat masih remaja dan membesarkan putrinya Sarah sendirian. Selain itu, ia pernah menjalin hubungan dengan Mike, tetapi hubungan mereka tidak berjalan baik hingga berakhir dengan perpisahan yang buruk. Naomi kemudian balik bertanya, dan Travis mengatakan bahwa ia pernah bermasalah dengan polisi, tetapi berkat masa percobaan ia mendapatkan pekerjaan di gudang itu. Keduanya menjadi semakin dekat sampai mereka menemukan pintu terkunci di lorong. Naomi mengatakan mereka bisa kembali sekarang, tetapi Travis memutuskan untuk terus maju dan dengan usaha keras membuka pintu berkarat itu dengan memutar engkol. Tempat itu gelap, tetapi ketika mereka melihat ke bawah, keduanya melihat puluhan tikus yang tampak saling memakan satu sama lain. Seolah belum cukup aneh, semuanya tertutup lendir hijau yang dengan cepat disimpulkan Naomi sebagai sejenis jamur. Travis berpikir lebih baik menjaga jarak dari tikus-tikus itu, tetapi di dalam ruangan ada pintu terkunci lain dan Naomi memutuskan untuk melihatnya. Melalui celahnya, ia melihat bahwa jamur itu semakin besar dan sebagian sudah berhasil menembus pintu. Naomi hampir menyentuh jamur itu, tetapi Travis memanggilnya kembali dan mengatakan lebih baik mereka kembali ke gudang. Ia setuju dan keduanya mengunci pintu yang dari luar menampilkan inisial DTR yang Naomi ingat pernah ia lihat di suatu tempat. Ia memutuskan untuk menyelidikinya, dan keduanya pergi dengan keyakinan bahwa jamur itu akan tetap terkunci di dalam. Tanpa mereka sadari, di luar organisme itu sudah menyebar dengan Mike menjadi salah satu korbannya. Tidak lama kemudian, jamur itu mulai mempengaruhi otak korban dan mengirim perintah agar ia mencari lebih banyak orang untuk ditulari. Mike kemudian memutuskan pergi mencari Naomi di gudang, di mana ia bertemu dengan salah satu rusa yang telah terinfeksi yang berkat jamur tersebut tampaknya dapat berkomunikasi dengannya. Jauh dari sana, Mayor Robert melanjutkan perjalanannya dengan pesawat dan menghubungi Abigail, menanyakan apakah ia sudah mendapatkan peralatan yang ia minta. Namun panggilan itu tiba-tiba dipotong oleh Jerabik, komandan baru tentara, yang menanyakan apa kepentingan sang mayor terhadap laboratorium lama tersebut. Robert menjelaskan bahwa tempat itu akhirnya disewakan oleh pemerintah dan tentara tidak merawat jamur yang disimpan di sana. Ia kemudian menuntut agar komandan segera mengerahkan tim untuk menangani masalah itu sebelum infeksi mengerikan menyebar ke seluruh kota. Namun Jerabik percaya bahwa itu hanya kerusakan pada panel lama dan ia akan segera mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Pria itu kemudian menutup telepon, tetapi Robert tahu masalah ini harus segera diselesaikan sebelum seluruh kota terinfeksi. Untungnya, Abigail menelepon kembali dan mengatakan bahwa ia telah membaca berkas kasus milik sang mayor dan berjanji akan membantunya.
Robert kemudian memintanya untuk menyiapkan peralatan dan menghubungi teman lamanya, Letnan Trini. Abigail setuju dan sang mayor melanjutkan perjalanan ke Kansas tanpa menyadari bahwa infeksi itu sudah terlepas dan mulai menyebar. Pada saat yang sama, Travis dan Naomi sedang meninggalkan laboratorium ketika wanita muda itu menemukan bahwa DTR adalah singkatan dari sebuah lembaga yang khusus menangani ancaman biologis. Saat mereka sedang membaca tentang itu, Naomi melihat rusa yang telah terinfeksi masuk ke ruang penyimpanan dan menuju lift. Tidak satupun dari mereka mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun sebenarnya, bertahun-tahun sebelumnya ketika suhu meningkat, jamur itu tumbuh dan menembus kaca penahan, lalu akhirnya keluar melalui retakan di dinding. Jamur itu kemudian bersentuhan dengan seekor kecoa yang setelah terkontaminasi berjalan melalui pipa bangunan hingga akhirnya bersentuhan dengan tikus. Akhirnya kecoa itu keluar melalui saluran pembuangan, tetapi hancur oleh ban mobil Mike dan jamur tersebut masuk ke bagasi mobil, lalu menginfeksi tubuh kucing. Seluruh rangkaian kejadian ini akhirnya menyebabkan rusa menjadi terinfeksi. Berkat jamur tersebut, rusa itu berhasil masuk ke dalam lift dan menekan tombol untuk naik. Naomi dan Travis merasa lebih baik menggunakan tangga. Namun begitu mereka sampai di area resepsionis, mereka kembali bertemu dengan rusa itu. Saat melihat mereka, hewan itu langsung menerjang, tetapi Naomi menarik Travis menjauh dan keduanya berlindung di balik rak buku. Dalam upaya menginfeksi mereka, jamur itu membuat tubuh rusa meledak dan sisa-sisa tubuhnya tersebar kemana-mana. Namun keduanya berhasil lolos dengan selamat meskipun nyaris saja tertangkap. Tidak lama kemudian, Mike muncul di tempat itu dengan wajah yang sudah berubah bentuk. Naomi bertanya apa yang terjadi, dan pria itu mengatakan bahwa ia menembak Scroggins untuk melampiaskan amarahnya karena hubungan mereka berakhir. Namun kucing itu hidup kembali dan menyebarkan suatu zat ke seluruh tubuhnya. Sekarang Mike harus menularkan zat yang sama kepada orang lain, dan ia meminta Naomi untuk ikut bersamanya. Wanita muda itu menolak. Lalu pria itu mengeluarkan pistolnya. Namun Travis memanggil Naomi untuk bersembunyi di lorong tempat parkir. Dengan menggunakan sebuah kunci, ia membuka salah satu ruangan. Tetapi ketika mencoba menutupnya, pintunya macet. Saat Mike semakin mendekat, keduanya tetap diam sampai pria itu berjalan melewati lorong tanpa menyadari keberadaan mereka. Begitu Mike pergi, Travis mencoba menutup pintu, tetapi tanpa sengaja menjatuhkan benda-benda di dalam ruangan. Mike mendengar suara itu dan mencoba masuk ke dalam, tetapi Travis menahan pintu dan menghancurkan jari-jari pria gila itu. Mike tetap memaksa dan mulai menggedor pintu, sehingga Naomi memutuskan untuk menelepon nomor lembaga DTR. Abigail menjawab telepon itu, dan setelah mengetahui apa yang terjadi, ia meneruskannya kepada Mayor Robert yang baru saja kembali dari perjalanan. Di bandara, ia bertemu Letnan Trini yang membawa semua peralatan kecuali yang paling penting, yaitu nomor 7. Namun ia mengatakan akan membawanya ke tempat ia menyembunyikan peralatan itu. Dalam perjalanan, Robert menerima telepon dari Naomi yang menceritakan tentang laboratorium dan infeksi jamur tersebut. Setelah mendengar semuanya, Robert menyarankan agar ia tetap bersembunyi dan berjanji akan tiba dalam 40 menit. Ia dan Trini kemudian pergi ke rumah Anthony, putra sang letnan, dan mengambil peralatan nomor 7 yang disembunyikan di dalam garasi. Akhirnya Robert memutuskan pergi ke laboratorium, tetapi Trini tetap tinggal karena masa tugasnya di pertempuran telah berakhir. Keduanya kemudian berpamitan dan Robert menuju gudang tempat Naomi menunggu di dalam unit penyimpanan bersama Travis. Tiba-tiba mereka mendengar suara sepeda motor di luar dan keduanya mengira itu Griffin, pemilik gudang. Dugaan mereka benar ketika pria itu datang bersama teman-teman pengendara motornya. Ternyata Griffin juga menggunakan gudang itu untuk penyelundupan dan ia membawa salah satu kliennya untuk mengambil kiriman televisi curian. Namun begitu masuk ke tempat itu, ia melihat sisa-sisa hewan dengan lendir hijau di lantai serta lubang besar di dinding. Griffin sangat marah dan menggunakan mikrofon untuk berbicara kepada Travis, mengatakan bahwa ia dipecat karena kekacauan ini. Setelah itu, ia membawa teman-temannya untuk mengambil televisi di lorong gudang. Mereka tidak menyadari bahwa Mike ada di sana dan sedang mencari korban baru untuk diinfeksi. Kelompok itu menemukan kotak berisi barang tersebut dan 3 pengendara motor mulai mengangkat muatan ketika mereka mendengar langkah kaki. Saat melihat ke lorong, mereka berhadapan langsung dengan Mike yang tiba-tiba menyerang dan menyebarkan cairan hijau kepada mereka bertiga. Segera setelah itu, orang yang telah terinfeksi mengunci mereka semua di dalam agar mereka segera dimakan oleh jamur. Tidak jauh dari sana, Travis mendengar teriakan mereka dan memutuskan keluar untuk berbicara dengan Griffin. Ia berharap jika menjelaskan semua yang terjadi, pria itu mungkin akan membiarkannya tetap bekerja. Ia meminta Naomi bersembunyi di dalam ruangan, tetapi wanita itu menolak dan mengatakan akan tetap bersama Travis sampai akhir. Keduanya kemudian berjalan keluar ke lorong dan bertemu dengan Mike yang mendekati mereka.
Situasi ini tampaknya sudah menjadi akhir bagi mereka. Namun tiba-tiba pria gila itu terkena tembakan yang dilepaskan oleh Mrs. Rooney. Tembakan itu membuat tubuh Mike meledak menjadi beberapa bagian dan sisa-sisa tubuhnya tersebar di lorong. Beruntung Travis, Naomi, dan Mrs. Rooney tidak terinfeksi. Wanita itu kemudian bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi Travis menyarankan agar ia segera pergi sebelum pihak berwenang datang. Mrs. Rooney pun menuju pintu keluar, tetapi sebelum pergi ia memberikan pistolnya kepada Travis. Karena tidak tahu cara menggunakannya, Travis malah membuang pistol itu ke tempat sampah. Setelah itu ia pergi menemui Griffin yang mendengar suara tembakan dan datang bersama temannya Freedman. Ketika sampai di lorong, mereka melihat sisa tubuh Mike yang berserakan di lantai. Tidak lama kemudian Travis muncul dan meminta mereka pergi karena ada orang-orang yang terinfeksi di dalam gudang. Beberapa detik kemudian mereka mendengar suara benturan dari salah satu garasi ketika 3 pengendara motor itu berteriak meminta dikeluarkan. Griffin mengira Travis sedang merencanakan sesuatu dan mengarahkan pistol kepadanya sambil memerintahkannya membuka pintu. Travis menolak, tetapi Griffin mendekat dengan pistol di tangannya dan tanpa sengaja terpeleset pada sisa tubuh Mike hingga pelurunya mengenai lengan Travis. Pria itu kemudian memaksa agar pintu dibuka, tetapi Travis malah menguncinya untuk mencegah orang yang terinfeksi keluar. Griffin bersiap menembak, tetapi Naomi muncul dengan alat pemadam api dan menyerang pria gila itu. Berkat hal itu, ia dan Travis berhasil melarikan diri sementara Freedman memerintahkan Griffin untuk menjatuhkan senjatanya. Namun pria itu marah dan keduanya mulai berkelahi. Naomi dan Travis memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari gudang dan di sana mereka bertemu dengan Mayor Robert yang sudah bersenjata. Setelah memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi, sang mayor mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan mereka untuk menghancurkan jamur itu sekali dan untuk selamanya. Ia kemudian memberikan mereka pistol, pakaian pelindung biologis, serta peralatan nomor 7 yang ternyata adalah sebuah bom nuklir portable. Sang mayor menjelaskan bahwa untuk menghancurkan jamur tersebut, mereka harus membawa bom itu ke laboratorium bawah tanah dan mengaktifkan mekanismenya. Setelah itu timer bom akan aktif dan mereka hanya memiliki waktu antara 9 hingga 16 menit untuk meninggalkan pangkalan. Jika semuanya berjalan lancar, hanya laboratorium dan gudang yang akan hancur, sehingga semua jejak jamur akan musnah. Sementara itu, sang mayor akan tetap berada di depan gudang dan menembak siapapun yang terinfeksi jika keluar dari pintu. Tanpa pilihan lain, Naomi dan Travis setuju melakukan rencana tersebut. Dengan mengenakan pakaian pelindung, mereka berjalan menuju pintu masuk gudang sambil membawa bom. Mereka harus bergerak cepat karena di dalam gudang, Griffin baru saja membuka kotak dan melepaskan 3 orang yang telah terinfeksi. Freedman terkejut melihat kondisi mereka dan mencoba melarikan diri, tetapi terpeleset dan jatuh tepat di atas sisa tubuh Mike sehingga tubuhnya tertutup cairan hijau. Griffin juga mulai panik melihat keadaan temannya dan mengarahkan pistolnya sambil memerintahkan mereka berjalan perlahan menuju pintu keluar. Orang-orang yang terinfeksi itu menuruti perintahnya, 2 di antaranya keluar dari ruangan dan hanya menyisakan 1 orang yang tampak tidak sehat. Tidak lama kemudian, kepalanya meledak akibat jamur tersebut. Pada saat yang sama, Travis dan Naomi memasuki gudang sementara sang mayor memperhatikan mereka dengan wajah penuh kekhawatiran. Semua tanda menunjukkan bahwa sang mayor sengaja mengirim mereka, karena ia tahu mereka tidak akan sempat melarikan diri dan ia tidak ingin mengambil risiko terjadinya penyebaran infeksi. Begitu keduanya masuk, sang mayor menggunakan pisau untuk melubangi ban mobil dan sepeda motor agar tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Tiba-tiba Abigail menghubungi dan mengatakan bahwa seseorang yang terinfeksi sedang mendekat. Ketika sang mayor berbalik, ia berhadapan langsung dengan Freedman yang meminta bantuan. Tanpa ragu, Robert menembak pria itu. Namun gerakan mendadak tersebut membuat tulang belakangnya kembali retak sehingga ia jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Sementara itu, Travis menemukan tangga dan dengan menggunakan tali, ia dan Naomi menurunkan bom ke laboratorium bawah tanah. Dari sana, keduanya berjalan menuju ruangan lorong tempat Naomi menyadari bahwa jamur itu sedang mencoba masuk ke dalam pipa air untuk mencemari persediaan air kota. Tanpa membuang waktu, mereka meletakkan bom di ruangan itu, tetapi mereka terkejut ketika menyadari bahwa pengatur waktu sudah aktif. Mereka langsung menyadari bahwa ini adalah rencana sang mayor. Mereka pun segera berlari kembali ke tangga sambil melepas pakaian pelindung agar bisa memanjat lebih cepat. Di luar, Robert mencoba bangkit, tetapi tubuh Freedman tiba-tiba meledak dan melepaskan jamur yang mulai menyebar ke arah sang mayor. Tidak lama kemudian, Griffin memerintahkan 2 orang yang terinfeksi untuk menuju pintu keluar. Namun salah satu dari mereka berhasil kabur dan berlari turun ke tangga. Meski begitu, pria itu tetap memerintahkan pengendara motor lainnya untuk terus maju. Saat melihat 2 orang keluar melalui pintu, Robert segera mengambil senjatanya dan menembak orang yang terinfeksi itu.
Griffin hampir saja terkena tembakan dan berhasil menghindar. Sang mayor mencoba membidik lagi, tetapi senjatanya sudah kehabisan peluru. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Griffin mulai mendekati sang mayor dengan pistol di tangannya, sementara Jamur terus bergerak mendekat. Setelah melihat sepeda motornya dihancurkan oleh sang mayor, Griffin bersiap menembak. Namun tiba-tiba sebuah mobil muncul di tempat itu dan Trini keluar dari dalamnya. Letnan itu segera mengangkat pistolnya dan menembak Griffin, menyelamatkan nyawa temannya lalu membantu Robert berdiri. Pada saat yang sama, Travis dan Naomi terus berusaha melarikan diri sampai mereka bertemu dengan pengendara motor terakhir yang telah terinfeksi. Karena waktu semakin sedikit, Naomi dengan cepat mengambil pistolnya dan menembak wanita gila itu. Setelah itu mereka berdua berlari menuju pintu keluar, di mana mereka menemukan sang mayor dan sang letnan yang juga sedang mencoba melarikan diri. Travis menuduh Robert telah mengirim mereka dalam misi bunuh diri, tetapi sang mayor menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa ia tahu mereka akan berhasil keluar tepat waktu. Dan mereka segera pergi sebelum bom meledak. Robert mengatakan bahwa ledakan seharusnya sudah terjadi, tetapi pengatur waktu bom mengalami kerusakan dan mulai berubah sendiri. Jamur itu mulai menyebar di sekitar detonator dan mencoba menonaktifkannya. Namun sebelum berhasil, hitungan mundur akhirnya mencapai 0 dan bom nuklir itu meledak. Di bawah permukaan bumi, awan api besar menyebar dan menghancurkan laboratorium serta gudang, bahkan membuat seluruh tanah di sekitarnya runtuh. Radius ledakan menyebar dengan sangat cepat dan hampir mencapai mobil mereka. Namun pada detik terakhir, mereka berhasil menjauh dari ledakan sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari kemudian, sang mayor sedang pulih di rumah sakit ketika ia melihat berita bahwa Jerobic dianggap bertanggung jawab atas insiden laboratorium tersebut. Tidak lama setelah itu, Abigail datang dan berterima kasih kepada sang mayor karena telah mengungkap keberadaan jamur itu, meskipun tentara sebelumnya menolak untuk menanganinya. Keduanya kemudian melanjutkan percakapan mereka. Di luar, Travis dan Naomi sedang berkencan secara romantis bersama Sarah kecil. Setelah semua kejadian ini, pasangan itu memutuskan untuk memulai hidup baru, percaya bahwa sekarang semuanya akan baik-baik saja. Namun di hutan Kansas, sekawanan rusa sedang merumput ketika salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh dan memuntahkan cairan hijau yang sama. Tidak lama lagi, jamur itu akan kembali menyebar dan tentara harus menghadapi infeksi baru yang mampu menyebabkan kiamat di bumi. Jadi, bagaimana menurutmu tentang film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.